Langkah kami mungkin tak terlihat hebat, bukan dari harta yang berlimpah ruah. Hanya orang-orang sederhana yang rindu mencari wajahmu di setiap waktu. Saling menggenggam, saling menguatkan. Tak ada yang berjalan sendirian di bawah naungan kasih setiamu. Kami dipersatukan di keluarga Heaven. Ministry kami bertumbuh, berakar kuat di dalam firman-Mu. Meski kami sederhana, hati kami mau setia, hidup berkenan, memuliakan nama-Mu. Bersama-sama kami jadi saksi kasih-Mu. Bukan kuat kami, namun karena anugerah tangan-Mu yang menuntun setiap langkah. Belajar mengasihi, belajar melayani, menjadi serupa dengan Kristus setiap hari. Murnikan hati kami Tuhan, jadikan kami persembahan yang hidup. Satu visi, satu hati, sampai garis akhir kami berdiri. Di keluarga Heaven, ministry kami bertumbuh, berakar kuat di dalam firman-Mu. Meski kami sederhana, hati kami mau setia, hidup berkenan, memuliakan nama-Mu. Bersama-sama kami jadi saksi kasih-Mu. Bertumbuh bersama, hidup bertumbuh bagi-Mu. Di keluarga Heaven Ministry, di keluarga Heaven Ministry, di keluarga Heaven Ministry. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Satu hari lagi kita belajar firman Tuhan. Dan untuk pagi hari ini kita akan membahas tentang kitab Obadja. Dan puji syukur bagi nama Tuhan, sebentar lagi kita akan masuk di dalam kitab Perjanjian Baru. Ya, ternyata perjalanan kita mengenal kitab kita dari kitab Kejadian, dan tanpa disangka kita sudah sampai di kitab Obadja, akhir kitab-kitab akhir daripada Perjanjian Lama. Bapak Ibu, program ini saya adakan semata-mata untuk kita kenal firman Tuhan lebih dalam dan Alkitab kita jauh lebih dalam lagi, mengenal tentang firman-Nya, mengenal tentang kedaulatannya, mengenal tentang nabi-nabinya yang sejati. Ya, program ini saya adakan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, waktu 10 waktu Indonesia bagian Barat, dan hari Minggu, jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk kepada pengajaran firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Haleluya.
Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu, kau sungguh baik dan sangat-sangat baik. Berkat-mu dahsyat dalam kehidupan kami, tutup bungkus tubuh jiwa roh hamba dengan kuasa darah-mu Tuhan. Layakkan hamba untuk menyampaikan isi hatimu, dan biarlah firman ini menjelaskan firman itu sendiri. Translate-lah bagi hambamu, terjemahkanlah bagi kami semua, dan buat kami mengerti tentang isi hatimu Tuhan. Menjelang kedatanganmu yang kedua kalinya, kami percaya bahwa firman Tuhan tidak akan pernah bisa disampaikan secara vulgar seperti hari-hari ini. Tetapi kami tetap percaya Tuhan bahwa kedatanganmu mendatangkan sukacita besar bagi kami. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke dalam pengajaran, kita nikmati satu lagu kembali ya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Oke. Shalom semuanya. Shalom Pak Agung. Shalom. Shalom Bunda Melisa. Langkah kami mungkin tak terlihat hebat, bukan dari harta yang berlimpah. Kami hanya orang sederhana yang rindu mencari wajah-Mu, saling menguatkan, tak ada yang berjalan sendirian. Satu visi, satu hati, menjadi serupa dengan Kristus setiap hari. Di Family Heaven Ministry kami bertumbuh, berakar kuat di dalam firman-Mu. Meski kami sederhana, hati kami mau hidup berkenan di hadapan-Mu. Murnikan hati kami Tuhan, jadikan kami persembahan yang hidup, sampai garis akhir kami berdiri. Di Family Heaven Ministry kami bertumbuh, berakar kuat di dalam firman-Mu. Meski kami sederhana, hati kami mau bersama-sama kami jadi saksi kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu yang belum punya komunitas. Nah, komunitas kami di Heaven Ministry ini, kami ngajak untuk Bapak Ibu yang benar-benar sungguh-sungguh mau cari Tuhan kita, belajar tentang firman-Nya dan hidup benar di hadapan Tuhan. Program ini, komunitas ini kami bangun ya dari semua all gereja. Ya, karena kita sifatnya ekumene, ya tanpa perlu kalian pindah gereja. Ya, bisa bergabung, belajar firman sama-sama, hubungi moderator saya. Ya, tentu saja ada sedikit filter dari moderator saya ya, Bapak Ibu. Dan untuk Bapak Ibu yang tinggal di Denpasar, saya mengundang nanti ada sebuah persekutuan tanggal 15 September. Ya, di Denpasar, itu tepatnya di Jalan Bulu Indah. Bapak Ibu kalau mau bergabung di dalam persekutuan ekumene juga, kami ada di Denpasar, tapi namanya bukan Heaven Ministry. Bapak Ibu bisa DM saya, bisa datang ke Denpasar, nanti tempatnya cukup dekat dari kota, dan kita bisa belajar firman Tuhan sama-sama di sana ya.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu, kita bahas tentang kitab Obaja. Ya. Nah, Bapak Ibu pada saat mendengar kata kitab Obaja, bagaimana ya? Coba Bapak Ibu kita lihat di dalam kitab Obaja pasal yang pertama berbicara nubuatan tentang Edom. Edom ini siapa Bapak Ibu? Ya, saudaranya Yakub. Ya, penglihatan Obaja, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Ya, suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau dihinakan sangat. Kok bisa? Ya, ini bapaknya Ishak loh sama Ribka loh. Ya, Bapak Ibu perhatikan karena apa? Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ngeri enggak Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik di ayat yang kedua. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Dibuat kecil. Ini keturunan Ishak sama Ribka. Engkau dihinakan sangat karena apa Bapak Ibu? Keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau. Bapak Ibu saya kasih tahu ya. Iblis atau yang namanya Lucifer itu juga mengalami hal yang sama. Lucifer punya keangkuhan yang begitu besar. Ya, mau mengatasi bintang-bintang di langit, tetapi apa yang terjadi? Lucifer dihinakan. Ya, akan dipermalukan di depan semua makhluk Bapak Ibu. Lucifer ini. Kenapa kok Lucifer diperlakukan seperti itu? Karena hatimu telah memperdaya engkau. Keangkuhan itu hati-hati. Keangkuhan itu merasa hebat, merasa luar biasa, merasa paling dipakai Tuhan. Justru itu yang memperdayakan hidupmu. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Nah, Bapak Ibu, perhatikan ya. Ini salah satu bentuk kesombongan daripada Lucifer juga. Manifestasi kesombongan tuh ngeri, Bapak Ibu. Ada beberapa bangsa ada beberapa bangsa, ada tokoh yang sombongnya itu persis seperti manifestasi daripada Lucifer. Persis banget. Nah, kitab Obaja ini tidak pernah dibahas tentang ayat pasal 1, ayat yang ketiga ini. Yang selalu dibahas itu kitab Yesaya pasal 14. Kitab Yeskiel pasal yang 28. Ya, manifestasi dari kesombongan. Ya, di kitab Yesaya manifestasi kesombongan dari apa? Raja Babel. Di kitab Yeskiel yang manifestasi daripada apa? Raja Tirus. Nah, di kitab Obaja pasal 1 ayat yang ketiga manifestasinya dari apa? Bangsa Edom. Ya, inilah karangan si jahat. Inilah iblis. Dosa kesombongan inilah. Ya, di ayat yang ketiga, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Hasilnya apa? Dihinakan dengan sangat. Lucifer akan dihinakan dengan sangat. Bapak Ibu. Nah, perhatikan ayat yang keempat. Sekalipun engkau terbang tinggi. Nah, Bapak Ibu. Ini juga manifestasi kesombongan seperti Lucifer. Tetapi kitab Obaja ini pasal pertama nggak pernah dibahas. Nggak ada bang Tuhan itu yang turun ke bumi. Selain dari Tuhan Kristen yang bisa turun ke bumi. So what? Terus? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang. Nah, bintang-bintang, bukankah ini kalimat bintang-bintang juga ada di kitab Yesaya? Kitab yang tertulis di bintang-bintang tentang kesombongan juga ada di kitab Yeskiel. Obaja juga membahas.
Dari sana pun aku akan menurunkan engkau, demikianlah firman Tuhan. Akunya huruf besar. Kesombongan itu pasti akan diturunkan dengan sangat hina. Gitu loh Bapak Ibu. Manusia itu merasa lebih hebat daripada sang penciptanya. Termasuk apa Bapak Ibu? Kemajuan daripada AI. Robot bionik. Ya, Bapak Ibu perhatikan ya. AI itu diproses, itu bisa mengalahkan manusia. Bapak Ibu perhatikan di dalam kitab Kejadian pasal pertama, apa yang Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa? Khususnya Adam, berkuasalah atas semua ciptaan Tuhan, termasuk seluruh bumi. Berkuasalah. Manusia menciptakan benda, makhluk, dalam bentuk robotik, AI, dan sebagainya. Robotik AI inilah yang menguasai daripada manusia. Bapak Ibu sadar nggak? Ini pola yang sama dari zaman bahula. Polanya sama. Kesombongannya sama. 3 kali dibahas. Kitab Yesaya pasal 14. Kitab Yeskiel pasal 28. Obadja pasal 1. Ayat yang ketiga, 4, dan 5. Polanya sama Bapak Ibu. Yang diciptakan mengalahkan sang pencipta. AI atau bionik yang diciptakan bisa mengungguli manusia yang menciptakan. Ya, shalom Bang Sulfi. Hati-hati Bapak Ibu. AI, robot-robot buatan, terutama yang di Cina, itu sudah berkembang kemana-mana. Dan manusia, posisi manusia akan digantikan dengan robot. Bagaimana kalau manusia itu tidak bekerja dan tidak dapat duit? Semua dihasilkan dengan apa? Robot. Kita mau buat apa coba? Kekuasaan itu sudah diambil sama siapa? Robot. Bapak Ibu saya kasih tahu ya, Illuminati, Freemason selalu membuat tentang film untuk memberitahukan kepada semua teman-teman yang menyebar di seluruh dunia tentang apa yang akan mereka lakukan di dunia ini. Bapak Ibu dulu masih nonton ada yang namanya Mandalorian, ya. Jadi pada saat loncat teng 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 teng, apa itu yang namanya itu ya? Ya, The $6 Million Man atau gimana ya? Manusia setengah bionik. Jean-Claude Van Damme, manusia setengah bionik. Robocop, manusia setengah mesin. Bapak Ibu terjadi apa yang sekarang? iRobot yang dimainkan sama Thomas Smith. Ya, terjadi tidak sekarang di tahun 2026 tentang robot ini? Terjadi. Pengembangan daripada alat-alat perang seperti apa? Drone. Ya, dipakai untuk apa? Kill. Terjadi. Bapak Ibu. Ini semua film dari tahun 1996, 1993 tentang manusia bionik dan sebagainya itu sudah dipersiapkan. Ya, itu sudah dipersiapkan. Muncullah di tahun 2013 ke atas ada makhluk yang bernama Sophia. Ya, manusia robot pertama yang bisa berbicara dengan kecerdasan AI. Namanya Sophia. Apa yang diciptakan? Perempuan. Bapak Ibu perhatikan ya. Perhatikan baik-baik ya. Tuhan menciptakan pertama kali dengan debu tanah. Yang diciptakan pertama siapa? Adam. Tetapi robotik yang diciptakan adalah perempuan. Yang menjatuhkan Adam. Semua pola ini terbentuk Bapak Ibu. Dan semua pola-pola ini terbentuk daripada apa? Manifestasi daripada kesombongan iblis. Atau Lucifer itu. Ngeri Bapak Ibu. Justru orang-orang sombong, orang-orang angkuh itu terpedaya sendiri dengan hatinya. Bapak Ibu perhatikan ya, di ayat yang ketiga, keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Jadi siapa yang memperdaya diri kita sendiri? Kesombongan kita. Hati-hati punya gereja besar, membanggakan struktur bangunan, tetapi jemaat keropos.
Ya, tidak fokus kepada yang namanya pertumbuhan hidup anak-anak Tuhan itu takut akan Tuhan, tetapi fokusnya apa? Membuat gereja-gereja besar. Ya, satu gereja besar muncul, ikut kita buat gereja besar. Akhirnya kita berpikir bukan tentang membesarkan Kristus di dalam hidup umatnya, tetapi kita membesarkan apa? Gedung dan bangunan. Hati-hati. Itu bisa memperdayakan pelayananmu. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu di tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Bentuk kesombongan. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang. Ya. Bintang-bintang di langit itu posisi paling atas, tinggi. Dari sana pun Tuhan akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, kesombongan itu pasti akan diturunkan. Pasti, saya kasih tahu. Pasti. Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, kenapa saya cukup interest dengan Bapak Presiden kita yang ketujuh ya, Bapak Presiden yang terhormat, Bapak Presiden Jokowi. Dia sangat low profile sekali, Bapak Ibu. Ya, seberapa banyak pun beliau itu mau dijatuhkan, termasuk ijazah palsu, beliau tidak jatuh. Ya, saya lihat kehidupannya beliau, saya simak. Sekalipun 100% saya tidak tahu kehidupan beliau. Tetapi bagaimana beliau bisa tenang, bagaimana mereka tidak terprovokasi, dia tidak arogan, dia tidak nunjuk-nunjuk. Ya, hanya terakhir dia berbicara, saya akan lawan. Ya, tetapi dia tidak pernah menunjukkan arogansinya. Luar biasa loh Bapak Ibu. Itu pun dibenci loh beliau. Ya, tetapi terkadang kita ini bisa lebih sombong dari Pak Presiden. Ya, merasa mengkritik lebih hebat daripada Pak Presiden. Padahal berbuat untuk bangsa ini juga enggak. Ya, seperti siapa? Dr. Tifa sama Roy Suryo itu. Sombong kali. Itu. Merasa paling benar sendiri. Thinking, apa thinking gitu. Brand thinking atau apa thinking gitu lah ya. Merasa paling pintar. Sombongnya sudah selangit. Gitu loh Bapak Ibu. Orang yang suka nyerang-nyerang orang lain itu lebih sombong daripada orang yang diserang. Jokowi sama Dr. Tifa. Apa thinking gitu loh apa yang dibilang sama kita. Ya modern thinking kayak apa thinking kayak. Itu Bapak Ibu. Terima kasih Bunda. Ya, tapi ini rendah hati. Gitu loh. Yang suka nyerang-nyerang tuh lebih sombong Bapak Ibu. Akan hancur. Dr. Tifa sama Roy Suryo dalam nama Yesus pasti hancur. Semoga Tuhan merendahkan mereka sampai dalam oleh karena kesombongannya. Ya, setelah di podcast, enggak, saya enggak dokter. Sebelumnya ngaku sebagai Dr. Tifa, coba Bapak Ibu. Kesombongan dan keangkuhan itu yang memperdaya hatinya sendiri. Hati-hati sama kesombongan, betul. Jangan merasa paling hebat, jangan merasa merasa berapologi paling pintar, paling jago. Gitu. Jangan merasa paling berilmu. Jangan merasa bahwa kita tuh paling dipakai sama Tuhan. Jangan merasa kita paling terhormat kalau jabatan kita pendeta, pastor, ustadz, kiai, habaib, dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, salah satu bentuk kesombongan yang membagongkan adalah 17 Agustus. Itu pencetusnya siapa? Habaib bin ini, bin itu, bin ini. Lagu Indonesia Raya, Habaib ini, bin ini, bin ini, bin ini. Ada aja klaim-klaimnya. Lagu Indonesia Raya yang ciptakan siapa? Habaib ini dan ini. Bendera merah putih siapa yang ciptakan? Habaib ini dan ini. Habaib terus. Habaib terus. Ternyata bohong. Ngomongnya selangit. Sama Bapak Ibu. Kesombongan tuh suka ngomongnya selangit. Tapi pasti akan direndahkan Tuhan. Itu.
Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakan. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukan? Jika memetik buah anggur datang kepadamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah. Betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Bapak Ibu perhatikan ya. Orang yang sangat membanggakan kekayaannya, Tuhan sudah buktikan digeledah. Ya, digeledah rumahnya. Uang miliaran rupiah ditaruh di brankas. Uang hasil judi online, jadi backupnya judi online, dibongkar di dalam tembok. Ada uang segepok. Ya, Bapak Ibu pernah lihat di TV? Ya, berapa yang digerebek itu? Yang digeledah. Karena apa? Kesombongan, merasa punya uang paling banyak, kaya, bisa membeli hukum, kebal hukum, digeledah. Dipertontonkan satu Indonesia, dan satu Indonesia tahu, ternyata brangasnya gede kali ya. Berapa miliar ada di sana? Ada berapa batangan emas di brankasmu itu? Berapa mata duit dolar yang ada di sana? Coba bayangin. Mau hakim kek, mau kejaksaan kek, mau Freddy Sambo kek, ya, suaminya Sandra Dewi kek, digerebek, dibongkar, digeledah. Betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Terjadi nggak Bapak Ibu di negara kita? Terjadi. Ya, saya berharap itu nanti tempatnya Bu Puan itu digerebek juga atau digeledah tuh, bisa nggak pemerintah kita? Ya, termasuk Bu Megawati itu. Dibongkar, ada brankas, ada berapa duit di dalamnya coba. Coba Bapak Ibu. Pas ada demo aja menyem. Ya, ini kan semua demi rakyat. Kalau nggak ada demo, nari-nari dia. Ya, nari-nari. Dipertontonkan, dibutuhkan nari-nari anggota dewannya. Aduh. Anggota DPR naik gaji 100 juta. Oh, tidak ini. Nona manis sukalah ke kiri, ke kanan. Naik gaji lu. 100 juta weh. Belum tunjangan ini itu, enak kali hidupnya. Coba kalau digeledah. Ya, rumahnya Eko Patrio digeledah. Memang beliau sudah kaya sebelumnya. Ya, tukang supir digeledah yang sudah jadi anggota dewan. Ya. Pakai kacamata keren gitu. Banyak uangnya loh. Banyak uangnya. Keluarganya Puan yang masih umur 24 sampai 26, kekayaannya sudah miliaran-miliaran. Saya usia segitu, duit segitu 100 juta aja enggak ada saya. Bapak Ibu, saya kerja itu sekitar 19 tahun, 18 tahun saya kerja. 18 tahun saya kerja, saya cuma bisa beli satu mobil, satu apartemen, satu mobil. 18 tahun loh. Ini umur 24, 25, 26, ya ampun. Saya berdoa kesombongan mereka pasti akan Tuhan jatuhkan juga. Ya. Ini Bapak Ibu, betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Semoga dicari-cari juga tuh. Ya, semoga Bapak Ibu. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Justru apa? Orang terdekat, elit-elit politik terdekatmu. Siapa yang makan sehidangan dengan engkau akan memasang jerat terhadap engkau, tidak ada pengertian padanya. Karena apa? Kesombongan dan keangkuhan. Ya, semoga terjadi ya. Semoga terjadi ya. Elit-elit politik yang di atas itu, yang makan sehidangan itu yang memasang jerat, dibongkar, digeledah, dicari hartanya. Ayo. Baru beberapa rumah digeledah, kayak Uya-Kuya digeledah, langsung rumahnya Puan Manoharani dijaga polisi banyak, jebret bentengnya itu. Berapa ada uang di dalamnya itu? Ya, nggak berganti-berganti jabatannya.
Enak kali dengan kekuasaannya, duitnya terus bertambah. Sombong, joget-joget lagi. Aduh Tuhanku tolong. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana di Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Kalau Tuhan sudah lenyapkan hikmat, ya pengertian, metode apapun di dalam para elit politik kita sudah ada. Ya, orang-orang bijaksana akan dilenyapkan dan orang-orang yang punya pengertian, punya kepintaran dari pegunungan Esau lenyap. Kalau Tuhan mau Bapak Ibu melenyapkan elit-elit dari PDIP yang suka korupsi dan sebagainya, Sahroni, nggak punya hikmat nanti, wow. Mau nggak kita berdoa Bapak Ibu para koruptor itu Tuhan jatuhkan? Yang rumahnya harus digeledah tuh, banyak duit nggak? Ya, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jatuh ya, jadi ya, bukan nafsu kita juga ya, Bapak Ibu ya. Bukan karena kita mau nafsu, mau lihat mereka jatuh, enggak ya. Juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertegun supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbun-bun. Karena apa Bapak Ibu? Semuanya itu karena kesombongan. Semua itu karena keangkuhan. Merasa sudah duduk sebagai anggota dewan, ketua DPR. Aku ndak ada yang mau kursiku digoyang. Enggak. Aku tetap semua ketua DPR. Ya, melihat rumahnya Uya dijarah. Melihat rumahnya Eko Patrio dijarah. Rumahnya Nafa Urba dijarah. Langsung ketua DPR-nya pasang pengawal. Jret. Kalau mau semuanya digeledah. Waduh Bapak Ibu. Bapak Ibu berapa kali kita nonton penggeledahan. Tempatnya Pak Freddy Sambo. Kejaksaan yang kemarin, ya, terus rumahnya siapa lagi, jenderal siapa lagi digeledah. Pertanyaannya Bapak Ibu, kok duitnya banyak kali? Ya, puluhan miliar loh, sampai menembus angka triliun loh, banyak kali loh duitnya. Bukankah itu bisa bayar BPJS masyarakat? Kalau satu jenderal atau satu politisi, Bapak Ibu, uangnya sudah puluhan miliar, sampai ratusan miliar. Ya, korupsi-korupsi yang ada di atas sana, satu orang pegang berapa miliar. Kalau dikumpulkan berapa triliun itu. Shalom Bunda. Shalom Caca Nusi. Coba Bapak Ibu. Nah, kitab Obaja ini Bapak Ibu, itu berbicara tentang keadilan Allah, tanggung jawab persaudaraan, dan harapan kerajaan Tuhan. Kita berdoa Bapak Ibu, ada keadilan Tuhan untuk koruptor-koruptor itu. Gila banget, duitnya tidak ada serinya. Ngeri. Nah, kitab Obaja ini berbicara tentang keadilan Allah. Kalau berbicara tentang korupsi dan berbicara tentang koruptor, di zaman bahula sudah ada. Termasuk di negeri bambu pun sudah ada. Cuma bedanya penegakan hukumnya berbeda. Justru ini penegak hukumnya yang korup. Ya, rumah kejaksaannya digeledah. Duitnya banyak. Ya, istrinya juga banyak. Ada istri yang artis Selin. Cantiknya putihnya, wuhu, body aduhai. Banyak. Ya. Apa yang sekarang kita dipertontonkan? Yang satu sisi mau menegakkan keadilan memberantas koruptor, dia sendiri juga seorang koruptor. Ibu. Mau ngomong apa kita ini sekarang ini? Ngeri enggak Bapak Ibu? Nah, kita berharap Bapak Ibu, kita pelajari kitab Obaja ini, kita juga berbicara tentang keadilan Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Kita doakan Bapak Ibu nanti di penghujung. Ya. Latar belakang daripada kitab Obaja ini membaca Obaja dalam konflik lama antara Yehuda dan Edom. Jadi ada bangsa Yahudi, Yehuda, suku Yehuda khususnya dengan Edom. Itu ada konflik. Obaja adalah kitab terpendek dalam perjanjian lama, 1 pasal 21 ayat. Pendek dia.
Obaja, Edom berada di seberang tenggara Yehuda. Itu Edom. Jadi seberang tenggaranya. Dan dipandang sebagai saudara karena garis Esau dan Yakub. Ya, kakak adik, tetapi keturunannya ribut. Ya. Kitab ini menyoroti tentang sikap Edom ketika Yerusalem diserbu, berdiri menjauh, bersukacita, menjara, dan menangkap orang yang melarikan diri. Jadi Bapak Ibu, orang-orang Edom ini saat melihat Yerusalem diserbu, saat Yerusalem jatuh, dia bersukacita bahkan menjara. Ya, dan menangkap orang yang melarikan diri. Fantastik ya. Ini Edom nih. Ya, tetapi kalau Bapak Ibu lihat benang merahnya, Esau, ya kakak daripada Yakub itu menjadi yang namanya bangsanya Edom. Yakub mengganti namanya menjadi Israel, menjadi bangsa Israel. Nah, persaudaraan ini retak. Yang menjadi permusuhan krisis Yerusalem menyingkapkan karakter Edom. Kok bisa begitu Bapak Ibu? Ya, kok bisa begitu? Ngeri ya Bapak Ibu ya. Ya. Nih, ayat yang ke-10. Bapak Ibu perhatikan. Obaja pasal yang pertama ayat yang, bukan ke-10, ya ke-10. Obaja pasal yang pertama ayat yang ke-10. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub. Bapak Ibu bayangin. Ya, ini masih kakak adik loh, keturunan kakak adik. Maka celah akan meliputi engkau dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Makanya Bapak Ibu, bangsa Edom sudah kita tidak pernah dengar lagi namanya sampai sekarang. Ya, suka melakukan kekerasan juga kepada orang Israel. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi di atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Bayangkan. Bayangkan. Gila kali. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya dan janganlah bersukacita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya. Dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku. Nah Bapak Ibu. Umatku itu berpijak kepada siapa? Israel. Ya, yang seharusnya berkat itu jatuhnya ke Esau, pindah ke Yakub. Ya, dari sinilah Bapak Ibu, perseteruan antar saudara begitu ngeri sekali. Ya, dan apa yang firman Tuhan katakan? Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya. Dan janganlah merenggut kekayaannya pada hari sialnya. Tetapi yang dilakukan apa? Sama Edom, sama Esau ini. Janganlah berdiri di persimpangan untuk menyiapkan orang-orang yang luput. Dan jangan serahkan orang-orang yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah engkau dilakukan kepadamu. Itu Bapak Ibu. Ukuran yang kamu lakukan untuk ukurkan kepada orang lain, itu akan diukurkan kepadamu. Bapak Ibu perhatikan ya. Perhatikan ini. Sebab telah dekat hari Tuhan. Menimpa apa? Segala bangsa. Ini akan terjadi Bapak Ibu. Akan terjadi kepada segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu, perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Mereka yang suka bongkar gereja, ya, mereka yang suka tutup-tutup gereja, larang-larang umat Tuhan, itu akan diperlakukan sama seperti mereka lakukan kepada kita. Itu bentuk keadilan Tuhan. Bapak Ibu perhatikan, betapa banyak orang tidak ibadah di sebuah gedung tetapi di jalan-jalan mereka ibadah. Mereka di parkiran. Punya gedung yang bagus tapi tidak dipakai. Justru mereka ibadah di mana? Di jalan. Bahkan sampai keluar jalan. Ya, di beberapa negara, ya mohon maaf, tempat ibadahnya teman kita dari Muslim itu dihancurkan. Di India juga sama. Bapak Ibu. Bahkan ada yang dijarah. Imigran-imigran yang dari keturunan Ismail itu juga banyak ditolak.
Apa yang terjadi pada Maroko? Mereka berenang sampai pindah ke negara Spanyol dan imigran banyak jutaan di sana. Kenapa mereka tidak ke Arab? Kenapa mereka nggak ke Yaman? Kenapa mereka nggak ke Malaysia sekalian? Ya, tapi cari penghidupan di mana? Di situ. Dan di mana-mana ditolak. Garis bawah itu. Di mana-mana banyak yang ditolak. Karena Alkitab sudah mengatakan dengan jelas, sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa, seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Itu akan terjadi kepada saudara-saudara kita dari Islam. Seperti apa yang mereka lakukan kepada kita gerebek, punya izin dipersulit. Ya, bahkan ada yang dilakukan kekerasan. Kekerasan akan kembali menimpa umat mereka sendiri. Itu pasti akan terjadi, Bapak Ibu. Tuhan itu tidak tutup mata. Apa yang kau tabur, kau tuai. Apa yang kau tanam, kau petik. Bapak Ibu, ngeri enggak? Ya, Bapak Ibu tahu? Ya, pernah yang ada terjadi rasis tukang jahit yang ada di Bali? Mereka ngomong apa? Kamu orang Jawa. Salah nggak orang Bali itu? Salah besar. Bawa suku, bawa agama. Ya, tetapi kalau kalian mau geledah lebih dalam lagi, sekarang banyak teman-teman kita yang dari Bali, mereka tahu bahwa mereka dikatakan kafir karena tak sesuai dengan agama mereka. Saya pernah dengan ketemu seseorang, teman-teman teman di sini, warga lokal sendiri. Jangan terlalu baik sama mereka, ya, mereka menganggap kita tuh kafir. Ukuran yang diukurkan kepada orang lain itu akan diukurkan kembali. Makanya Bapak Ibu saya kasih tahu ya, hati-hati sama ukuran ya. Hati-hati. Jangan terlalu gampang memberikan ukuran kepada orang lain, itu balik. Ya, jangan terlalu suka gampang menghakimi, itu balik nanti ke kita. Hati-hati Bapak Ibu. Karena Tuhan itu adil, dia nggak pandang suku, nggak pandang budaya, nggak pandang agama apapun, nggak akan dipandang. Keadilan Tuhan itu iya dan amin. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan kepadamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri, itu pasti. Kamu mau berlindung di agama Kristen pun nggak bisa. Nggak bisa. Di dalam kitab Matius pun dikatakan gini, ukuran yang kau pakai untuk mengukurkan orang lain, itu akan diukurkan kepadamu. Kalau kau mengukurkan dengan kasih, kasih akan datang kepadamu. Kalau kamu akan mengukurkan dengan ketulusan, ketulusan itu akan datang kepadamu. Kalau kamu mengukurkan dengan kebaikan, kebaikan itu akan datang kepadamu. Tetapi kalau kamu mengukurkan dengan pandang rendah, kamu mengatakan orang lain kafir, ya, najis, jijik. Orang pun akan najis sama kamu, orang pun akan jijik sama kamu. Dan kata kafir itu akan ditempatkan juga kepada kalian. Itu Bapak Ibu. Sama seperti Edom ini. Ya, padahal Edom ini Bapak Ibu, anaknya Ishak dan Yakub. Sabar kok, ini gaya bicara saya. Bukan saya lagi marah-marah, bukan. Ya bicaranya gini. Kalau terlalu lembut, suara koko kayak bunda-bunda nanti begitu. Makanya nada saya agak sedikit begitu. Waduh kok kaget, janganlah. Ya. Ayat yang ke-16. Sesungguhnya seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsa pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka minum dengan lahap dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Ngeri Bapak Ibu. Ya. Saudara sendiri, keturunan kakak adik melakukan kekerasan. Makanya Bapak Ibu pernah mendengar bangsa Edom sekarang? Tidak pernah kan? Keturunan Edom sekarang kita posisinya di mana? Tidak pernah tahu kan? Karena firman-Nya sudah berkata, ku hapuskan kau selama-lamanya. Ngeri enggak? Ngeri enggak Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu jangan gini ya. Kalau kita punya musuh misalnya anggap aja saudara-saudara kita dari sebelah. Suka gerebek,
ya, suka grebek. Terus anak-anak kita nggak diajak main. Pokoknya sesuatu perbuatan yang nggak menyenangkan gitu loh. Ya, tiba-tiba ada tsunami, tiba-tiba ada banjir bandang menimpa mereka. Terus kita ngomong apa? Syukur lu, asik lu, syukur lu hukuman Tuhan. Nggak boleh lo ya. Nggak boleh lo ya. Cukup saja kita bergumam dalam hati, Tuhan itu adil. Tuhan pakai alam untuk pukul mereka, bukan tangan kita yang pukul. Tapi kamu nggak boleh happy-happy. Apalagi ngadakan pesta di TikTok. Pesta di rumah minum-minuman, mensyukuri saudara kita yang di daerah-daerah garis keras itu kena bencana alam. Nggak boleh lo ya. Ya, jangan lo ya. Sudah punahkah bangsa Edom? Setidaknya kita nggak pernah dengar lagi nama Edom dan keturunannya posisi di mana? Nggak tahu. Kalau ditanyakan sudah punah atau tidak punah, saya nggak bisa menjawab. Tetapi sampai detik ini saya tidak bisa menjawab juga posisi mereka di mana, keturunan mereka di mana, saya juga nggak bisa jawab. Ya, Bapak Ibu, jangan bersukacita hari kesialan termasuk teman-teman kita dari sebelah. Misalnya Bang Suma sama Uni Rifa gitunya. Ya, tiba-tiba bercerai. Oh, bercerai, hore gitu. Nggak boleh loh ya. Bukan Suma sama Uni Rifa punya hubungan, enggak. Mereka masing-masing. Ya, ada isu itu Uni Rifa tuh bercerai tuh. Suaminya aja nggak betah sama dia. Oh, digoreng, digodok. Udah, nggak usah. Nggak perlu. Nggak usah happy-happy kayak begitu. Happy-happy lah kalau kamu hidup berkenan sama Tuhan. Ya, happy-happy lah kalau kamu hidupmu sudah dipandang sama Tuhan. Happy-happy lah kalau kamu menjadi pelaku firman Tuhan. Kamu jaga hidupmu, kamu jaga moralmu, kamu jaga adabmu. Kamu lebih baik berhappy-happy yang seperti itu. Bukan menghappy-happy jatuhnya Suma, atau happy-nya Uni Rifa, dan sebagainya, dan sebagainya. Nggak usah, itu nggak penting. Yang penting tuh hidupmu melakukan firman-Nya. Kamu senangkan hatinya, itu jauh lebih penting. Itu lebih bervalue. Ya. Wah, di Manado kok. Ya, saya pernah dengar Bapak Ibu akun Michan, ya, Umi Cantik gitu ya. Itu yang di Manado kena gempa itu hukuman Allah itu. Gitu. Ya, terserahlah. Ya, tetapi kalau Aceh ada tsunami, Aceh ada kehancuran dan sebagainya, kita nggak mungkin begitulah. Ya. Bahkan banyak orang Kristen yang datang ke sana ngasih sumbangan, kasih sumbangan pun ditolak. Ya, akhirnya kita kasih sumbangan kepada apa? Saudara-saudara Kristen sendiri yang di sana. Nggak usah Bapak Ibu. Ya, kita nggak perlu mentertawakan atau apa dan sebagainya. Nggak usah jauh-jauh deh. Apologet aja loh. Ya, saling baku serang. Apologet Islam serang Islam. Apologet Kristen serang Kristen. Ngomongin semuanya penipu. Dua-duanya penipu. Itu. Terus menertawakan. Gitu. Aduh ya ampun. Itu. Satu kena kasus happy. Waduh Tuhanku. Kayaknya harus bertobat deh kita ini. Ya. Makanya Bapak Ibu tolong jauh-jauh lah dari apologet, saya kasih tahu dah. Mohon maaf sekali deh. Supaya kamu tidak tercemar dengan gaya hidup model kayak begitu tuh. Masalah sumbangan lah. Nanti ada masalah percintaan lah. Ada masalah salah paham lah. Kebanyakan klarifikasi. Ya, klarifikasi terus. Klarifikasinya tidak berhenti-berhenti. Ada klarifikasi jilid 1, ada klarifikasi jilid 2. Aduh capek deh. Kapan kita belajar firman-Nya kalau kayak begitu? Gitu. Siapa apologet Islam saling serang? Namanya Taufik ya, sudah masuk penjara katanya. Namanya Taufik, dulu namanya apa sih? Tuan Logika. Tuan Logika. Sama Suma. Terus ada siapa lagi itu ya? Aduh, saya tuh tidak pernah inget dan saya tidak pernah catat nama akunnya loh. Yang paling viral itu Tuan Logika aja. Satunya lagi siapa itu Pak? Siapa itu ya tuh? Yang masalah baptisan itu. Itu. Ya, Bapak Ibu kita lanjut ya.
Penulis dan waktu penulisan, hal yang pasti dan hal yang masih diperdebatkan tentang penulisan kitab ini, penulis yang disebut adalah Nabi Obadja. Penulisnya siapa? Obadja. Ya, Obadja tulis namanya Obadja sendiri. Makanya Bapak Ibu, sejarah para nabi itu nggak pernah cari yang buta huruf. Yang nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jadi apa yang dikatakan Buya Sakur itu tepat. Nggak bisa baca, nggak bisa tulis itu identik sama orang goblok. Tapi itu jangan dikatakan sebagai mukjizat. Yang dikatakan Buya Sakur itu betul itu. Ya. Dia tulis sendiri, dia catat sendiri, dia sampaikan sendiri dalam bentuk tidak bentuk hafalan. Ya, saya kasih cerita 50 paragraf, ada yang bisa ngafal dari paragraf 1 sampai paragraf 50 sampai titik komanya, ada yang bisa ngafalin. Saya buatkan cerita nih, cerpen nih, cerita pendek 50 paragraf. Ya, dari paragraf 1 sampai paragraf 50 ada yang bisa ngafal enggak? Sampai titik komanya hafal. Impossible. Itu loh Bapak Ibu. Ya makanya Obadja ini tulis sendiri, buat sendiri, apa yang dia dapat dia sampaikan sendiri. Bapak Ibu bisa lihat semua sejarah para nabi juga lakukan yang sama. Musa dia yang tulis kitab Taurat, dia nggak suruh Harun yang tulis. Dia nggak suruh Harun hafalin, habis itu suruh tulis, nggak ada. Itu Bapak Ibu. Nama Obadja berarti hamba atau penyembah YHWH. Itu nama Obadja. Penyembah. Hamba. Ya. Tanggalnya tidak pasti karena kita tidak menyebutkan nama raja. Usulan utama sekitar 840 sebelum Masehi sampai ke abad ke-6 sebelum Masehi. Sesudah kejatuhan Yerusalem. Ini prediksi. Angka pastinya tidak tahu. Bapak Ibu, ini yang namanya kita bedah secara akademis, kitab by kitab. Saya itu berdoa dan berharap loh Bapak Ibu. Bang Suma sama API itu, bahaslah kitab per kitab. Yang dibahas malah Alkitab. Ya, bahaslah kitab sapi betina. Bahaslah kitab Al-Waqiah. Bahaslah kitab lebah. Ya, bahaslah kitab semut. Ya, bahaslah kitab Al-Baqarah. Dibahaslah kitab per kitab. Mereka tidak mau. Baca bahasnya Alkitab. Gitu. Alkitab terus yang dibahas. Ada nggak apologet muslim yang membahas kitab mereka dari kitab 1 sampai kitab 114? Ada nggak yang bahas? Nah, ada. Nah, ada. Pokoknya Alkitab yang diserang. Alkitab. Ukuran yang mereka pakai untuk serang Alkitab itu akan diukurkan kembali, akan diserangnya Al-Quran dari banyak sisi. Dari sisi sejarah, dari sisi penulis, kapan waktunya, ya apa isinya, apa budaya pada saat itu disebut, mengerti tidak kita sama tafsirnya. Dari segala lini pasti diserang. Ya, makanya Bapak Ibu saya kasih tahu ya, ukuranmu tuh bukan cuma sekedar beda-beda Al-Quran terus kamu serang mereka. Bukan. Ukuranmu kamu cari kebenaran di dalam kitab tersebut. Ada yang cacat secara sejarah enggak? Ada salah penulisan enggak? Ada salah tafsir enggak? Bagaimana budaya di sana? Itu cara kita bedah kitab. Itulah ilmunya. Saudara kita menjawab mazhabnya sampai enggak ke Ibrahim? Mazhabnya sampai enggak ke Muhammad? Nah, mazhabnya itu dicari. Tegak lurusnya itu dicari. Bener enggak? Itu cara kita bedah kitab. Konteksnya bagaimana nanti? Struktur bahasa yang dipakai bahasa metafora atau tidak? Itu yang dicari Bapak Ibu. Ya, tetapi di antara Bang Suma dan Yayasan API itu tidak ada yang bahas Al-Quran. Dari kitab 1 sampai kitab 114 tidak ada. Yang dibahas siapa? Yohanes.
Tuhan menjanjikan seorang penolong, dan penolong itu di bahasa Ibrani terjemahnya Ahmad. Dan itu pasti Muhammad. Gundulmu itu Muhammad. Bukan. Itu Roh Kudus. Ya, bukan manusia kayak kita. Ya, jadi Naruto itu dianggap sebagai Naruto, Bapak Ibu. Ahmad itu dianggap sebagai Muhammad. Itu beda jauh konteksnya udah. Sudah salah pede. Sudah pede ngotot. Sudah ngotot ngeyel. Kayak mana kita ini? Ya akhirnya bila kita bilang kamu percaya angin itu sebagai Tuhan, ya terserah, suka-suka kau. Pertanyaannya gini loh, apa kita juga memperlakukan Al-Quran cara mereka memperlakukan Alkitab? Nggak bisa. Kalau kita mau ikut-ikutan cara mereka memperlakukan Alkitab dan kita perlakukan sama ke Al-Quran, kita ujung-ujung bisa masuk penjara. Nggak bisa. Karena undang-undang ini dibuat untuk siapa? Untuk kita. Gitu loh Bapak Ibu. Makanya kalau Bapak Ibu baca Alkitab secara akademisi, ya, baca Alkitab secara akademis dan runut itu, bedah budayanya, penulisnya siapa, prediksi tahunnya apa, kondisinya seperti apa, kira-kira tahun berapa, ditujukan kepada siapa, nah itu semua dibedah di sana. Makanya kita bedah ini kitab ini. Gitu loh Bapak Ibu. Dari dua pembacaan sejarah plus minusnya kurang lebih 840 sebelum Masehi, ada peristiwa penjarahan Yerusalem pada masa Yoram. Dibedah. Gitu loh Bapak Ibu. Kurang lebih 587 atau 586 sebelum Masehi, kejatuhan Yerusalem oleh Babel. Ya, kesimpulannya adalah nubuat lahir dari pengalaman kekerasan terhadap Yerusalem dan keterlibatan dan ketidakpedulian Edom kepada saudaranya Israel. Kekerasan dilakukan, ketidakpedulian Edom dilakukan, dan itu dipandang jijik sama Tuhan. Makanya Tuhan berkata apa? Akan kulenyapkan kau selama-lamanya. Dan keangkuhanmu akan kuturunkan, kamu akan kuhinakan di sana. Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah hinakan kita, wah, tidak ada yang bisa ngelawan, saya kasih tahu. Jangan pernah sombong. Jangan pernah angkuh. Jangan pernah merasa paling rohani. Jangan pernah merasa bahwa kita paling dipakai Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa kita paling spesial di mata Tuhan. Tidak. Tetapi merasalah bahwa kamu butuh Tuhan. Tanpa Tuhan kamu tidak bisa apa-apa. Makanya saya nggak suka. Ya, berapologet seolah-olah kita menunjukkan paling berilmu gitu loh. Paling hebat begitu. Itu Tuhan tidak mau begitu. Yang suruh siapa? Melayani pakai ego seperti itu. Aduh Tuhan. Kalau saya boleh berdoa Bapak Ibu, apologet Kristen bubar aja lah sudah. Kalau masih terus bikin malu, kira-kira Tuhan Yesus bubarin aja sekalian lah. Buat apa kita bela-bela kekristenan kalau hidupmu tidak berkenan sama Tuhan? Ya, buat apa kamu bela-bela Kristus Yesus? Bapak apa boleh bela Kristen kalau kamu tiap hari Minggu masih datang ke komplek pelacuran? Ya. Buat apa kamu bela-bela Tuhan Yesus? Merasa berapologit kalau uang donasi kau tilap. Tuhan tidak suka. Kami semua tidak tahu, tapi Tuhan tidak akan pernah bisa kau bohongi. Ngukur-ngukur sendiri. Aku kan sudah berjasa juga. Uangnya tak ambil sebagian. Kan aku juga menjasanya. Yang ngangkat kita siapa? Yang ngangkat kita sebagai apologet siapa? Kan merasa. Aku merasa dipanggil untuk berapologet. Yang ngangkat siapa? Nggak ada yang ngangkat tuh. Betul nggak? Yang Tuhan mau tuh bukan berapologitmu yang hebat. Yang Tuhan mau tuh kamu rendah hati di mata Tuhan, merendahkan diri, merasakan kekuranganmu, Tuhan rubah hidupku, Tuhan cross check aku, masih ada dosa tersembunyi enggak yang aku punya, masih punya manusia lama buruk enggak yang aku ada, Tuhan tolong bebaskan aku dari tubuh daging ini. Karena aku sulit menjaga mataku, aku sulit menjaga lidahku, bahkan aku sulit mengantisipasi keinginanku, kepingin beli barang di Lazada, di TikTok, Tokopedia, Tuhan tolong aku. Urusanmu tuh pribadi sama Tuhan supaya Tuhan kasih kamu cross check. Pernah enggak berdoa sama Tuhan, Tuhan cross check hatiku.
Saat aku berapologet, aku menyenangkan Tuhan enggak ya? Atau menyenangkan ego sendiri? Pernah enggak kita doa begitu? Jago-jago berapologet, Rek. Ya, tiba-tiba bongkar sana, bongkar sini. Aib sana dibongkar, aib sini dibongkar. Tiba-tiba masuk di live TikTok. Aku pagi-pagi ya, aku harus klarifikasi, ada orang yang fitnah aku begitu kejam ya. Ya. Hey, herder. Grup herder ya. Reda Marbun ya. Waduh, sudah. Kita terkenal itu gara nama kita Reda Marbun terkenal bukan karena kita punya buah roh. Terkenalnya kenapa? Hei babi. Hei anjing. Astaga Tuhan. Terkenal dengan mulutnya babi dan anjing. Bukan terkenal hidupmu menyenangkan hati Tuhan. Kamu memberikan tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran. Terkenalnya mulut kita yang babi dan anjing. Saya keras. Demi kebenaran saya keras. Coba cross check deh. Kamu keras gak sama dirimu sendiri? Ada gak tilap uang ini? Ada gak kamu tilap uang daripada uang sumbangan? Atau uang donasi? Keras juga gak sama dirimu kayak begitu? Malu kan kita? Malu nggak sih Bapak Ibu kita gitu? Aduh Tuhan Yesus. Bapak Ibu kembalikan kita deh. Kita tobat sama-sama deh. Ya, kita semua orang Kristen di sini nggak usah ngurusin Islamnya. Ngurusin hidupmu yang bertobat aja deh gimana. Ya, Tuhan pasti balas mereka. Tuhan pasti balas Suma dan kawan-kawannya sudah. Nggak dibalas-balas kok. Tuhan nggak turun tangan, nggak turun. Itu urusannya Tuhan, bukan urusanmu. Kapanpun waktunya Tuhan mau balas, urusannya dia. Urusan kita tobat. Urusannya kita memperbaiki diri sendiri. Ya, urusannya kita perbaiki sakit hati ini nih. Nih. Masih ada benci nggak? Masih ada dendam nggak? Masih ada luka batin nggak? Masih ada kepahitan nggak di sini nih? Masih ada iri nggak di sini nih? Bagianmu tuh bersihkan penyakit hati. Kalau Riva punya penyakit hati, Suma punya penyakit hati, biarin. Yang penting kamu bebas dari situ. Itu loh Bapak Ibu. Ini berlaku buat saya, berlaku buat kita semua. Ayolah kita bertobat rame-rame. Kalau perlu kita buat bertobat nasional di TikTok ini. Ya, tulis di buku memomu, Tuhan aku masih punya keras kepala, aku masih cinta uang. Ya, kadang-kadang aku mulutku masih suka botol-botolin. Jangan pun itu, suamiku sendiri tak botolin. Ya, suamiku juga pun tak anjingin. Bertobat. Ya, istriku aja tak kamplang. Tak kasih ilmu IP men. Wing Chun. Ke istri sendiri. Tobat. Ya, kita yang tobat. Ya, kitab Obaja ini itu ditujukan secara kepada siapa? Secara langsung kitab ini ditujukan kepada Edom. Ya, kakaknya Yakub, kakaknya Israel, bangsa yang sombong, melakukan kekerasan dan mengambil keuntungan dari penderitaan bangsa Yehuda. Jangan pernah ngambil keuntungan penderitaan dari orang lain. Termasuk apologet dari sebelah. Ya. Itu loh kok, Kores kok. Ngambil perempuan Katolik diislamkan kok. Biarin. Biarin. Itu. Nanti kalau porak-poranda keluarganya bukan urusan kita. Bukan kita juga happy-happy. Ya, jangan pernah mengambil keuntungan dari penderitaan orang lain. Ya, Bapak Ibu. Edom ini dimarah sama Tuhan. Kenapa? Suka melakukan kekerasan, mengambil keuntungan dari penderitaan Yehuda. Ikut menjarah. Ya, kalau ada mobil jatuh, ada telur jatuh, ya jangan suka dijarah loh ya. Bapak Ibu terjadi loh, ada mobil pembawa bensin jatuh. Ya, bensinnya diambil sama warga. Tiba-tiba menyala, kebakar. Hanya mau mencari keuntungan beberapa rupiah, nyawa, penyakit kulit, kebakar, rusak kulitnya. Itu yang terjadi. Ngeri kan?
Ya, nggak boleh ya, Bapak Ibu ya. Nih, secara pastoral, Yehuda umat yang terluka, umat Tuhan yang terluka, agar melihat bahwa kejahatan tidak luput dari penghakiman Allah. Bapak Ibu, secara lebih luas, segala bangsa ayat 15 memperluas prinsip penghakiman, sedangkan ayat 21 menegaskan kerajaan milik Tuhan. Tuhan itu pegang kendali. Ya, Bapak Ibu, sekarang apa yang terjadi di Kolombia? Gempanya berapa besar? Ya, seketika semua yang kita miliki bisa hilang. Jangan sombong. Jangan pernah membanggakan mobil. Jangan pernah membanggakan rumah atau apapun yang kau banggakan, jangan. Kalau Tuhan mau pukul pakai gempa itu gampang sekali. Habis sudah. Ya, biarkan Tuhan yang berperang bagi kita. Kalau Tuhan sudah kirimkan gempa dan menjatuhkan dan menghancurkan masjid-masjid, ya sudah, itu cara Tuhan. Tapi kita nggak usah hore, hore, hore. Kalau kamu mau hore-hore di dalam kamar aja udah. Nggak usah tampilkan di media sosial. Ya, hanya menambah emosional pihak lain. Nggak usah. Tetapi kemanusiaan harus tetap jalan. Ya, setiap ada yang korban-korban gempa, yang namanya manusia, kamu harus tolong. Dia mau Kristen, dia mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, apapun, kamu harus tolong. Sekalipun kamu hanya punya 1 bungkus roti, kau kasih mereka roti dan minum. Ya, di luar konteks gempanya, namanya manusia, harus kita tolong. Kalau mereka menolak pertolongan kita, cari orang yang lain untuk bisa menerima pertolonganmu. Itu yang harus kita buat. Bukan kita bersuka cita atas masalahnya orang lain. Bukannya kita bersuka cita keuntungan dari penderitaannya orang lain. Jangan pernah. Ya, ukuran itu bisa dibalikkan ke kamu. Bapak Ibu. Ya, ini firman Tuhan loh. Ini obaja ini sangat relevan dalam kehidupan kita loh. Ya, pertanyaan untuk mendengar, apakah saya menjadi penolong, penonton, atau pemanfaat ketika orang lain sedang jatuh? Coba tanya sama diri kita sendiri. Apakah saya ini jadi penolong, atau penonton, atau pemanfaat ketika orang lain sedang jatuh? Punya mobil, bawa ayam. Jatuh, ayamnya diambil. Habis itu kita goreng. Itu namanya kita pemanfaat. Mobilnya datang, ayamnya jatuh. Kita cuma nonton. Ya, ayamnya terbang nggak kita ambil, nggak kita kembalikan. Kita cuma penonton. Tapi kalau ada mobilnya jatuh, tiba-tiba ayamnya itu kamu ambil, kamu kembalikan ke sarang kamu, itu penolong. Kita tipikal orang yang apa sekarang ini? Penolong kah? Penonton kah? Atau pemanfaat? Ya, Bapak Ibu, di media sosial ini lucu sekali Bapak Ibu. Lucu sekali, benar-benar lucu. Ada seorang ibu-ibu berjilbab, dia punya toko grosir. Ya, punya toko grosir, tiba-tiba ada gempa. Ada orang datang masuk ke sana ngambil beras, dibawa pergi. Ibu yang berjilbab ini teriak, orang sudah kena gempa, kamu masih ambil barangnya ya? Ambil aja semua, ada sana barang ambil. Ambil berasnya semua. Bayangin Bapak Ibu. Ya, ini saudara kita muslim loh. Punya toko grosir, ada gempa. Ada orang masuk ngambil beras. Bukan nolong, ngambil. Dijarah juga. Coba Bapak Ibu bayangin loh. Apa kita mau sentimen sama jilbabnya? Sampai kita buat kayak begitu. Yang ngambil agama apa? Nggak tahu juga. Coba Bapak Ibu. Ngeri nggak? Penolong, penonton, atau pemanfaat? Aduh Tuhan. Kita cuma bisa banyak berdoa dan bertobat Bapak Ibu. Karena kita bisa menjadi yang namanya pemanfaat. Bisa loh. Kita bisa jadi pemanfaat loh. Saya pun bisa jadi pemanfaat. Ya, tetapi apa yang harus kita lawan? Diri kita sendiri. Ya, Bapak Ibu. Pembahasan pasal per pasalnya, ya karena hanya 1 pasal, alurnya begitu cepat dan hukuman menuju harapan. Ini pendek sekali nih. Ya, pasal 1 ayat 1 sampai 9 itu berbicara tentang keangkuhan Edom yang akan dihancurkan.
Allah menurunkan bangsa yang merasa aman di tempat tinggi, sekutu dan kebiasaan mereka tidak menjadi perlindungan. Saya kasih tahu ya Bapak Ibu ya. Ya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Partai-partai besar yang ada di Konoha ini, yang merasa duduknya tinggi, punya sekutu, banyak orang-orang bijaksana, banyak orang pinter, itu suatu saat nggak ada gunanya dalam nama Yesus. Hancur. Partai-partai sombong, partai-partai angkuh. Ya. Semoga Tuhan menghukumnya dan dibuat rendah. Sekalipun banyak orang pinter di sana, sekalipun banyak sekutu di sana, sekalipun banyak aliansi di sana, sekalipun banyak orang-orang bijaksana di sana, sekalipun banyak orang-orang pakar-pakar ekonomi, pakar apapun, pakar politik apapun, jatuh dalam nama Yesus. Sombong. Ya. Sepupunya dibuat kaya, keponakannya dibuat kaya, rakyatnya ditagih pajaknya begitu hebatnya. Semoga Tuhan jatuhkan. Ini saya bukan mendoakan untuk apa karena saya benci sama pemerintah, enggak loh. Semoga itu terjadi supaya pemimpin-pemimpin elit politik itu tobat. Terkadang memang harus begitu. Kalau nggak dijedokin kepalanya, nggak tobat-tobat. Ya, semoga Tuhan mendengarkan ini. Kalau mereka berbicara tentang ketegasan, kami rakyat pun juga bisa tegas. Saya pun juga bisa tegas. Ya, Tuhan jedotin kepala mereka kalau sekalian itu. Keponakan usia baru 26 kok sudah kekayaannya MM-an itu gimana cerita? Kerja batu bara juga enggak. Ya, kerja migas juga enggak. Kok kekayaannya bisa sampai MM-an itu gimana ceritanya sih? Kok iri ya? Bukan iri. Bisa enggak kamu tunjukkan prosesnya, kamu mendapatkan uang sebegitu banyaknya? Biar kami belajar bagaimana prosesnya. Kalau prosesnya kita sepupunya Puan, kalau kita prosesnya keponakannya Puan, apa bedanya itu? Ya, kalau bicara tentang tegas, kami rakyat bisa tegas. Bukan cuma anggota dewan yang tegas. Tapi saya berharap ini, seperti firman ini, ayat 1 sampai 9. Ya, merasa posisi tinggi, merasa punya kedudukan tinggi, merasa punya aliansi banyak, merasa punya orang-orang bijaksana, merasa punya pakar-pakar hebat, profesor-profesor hebat, tidak ada gunanya. Jatuh-jatuh. Itu harapan saya tuh. Gitu. Tetapi semua biarkan tidak Tuhan yang jadi. Bukan nafsu kita juga yang jadi. Biar saya nggak salah di mata Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Koko sentimennya sama Puan Maharani? Enggak. Saya nggak suka kelakuannya. Bukan sentimen. Ya, kalau Tuhan mau pakai Puan Maharani untuk memajukan bangsa negara ini juga nggak apa-apa. Oke-oke aja. Itu loh. Tapi kelakuannya saya nggak suka. Joget-jogetnya yang dipertontonkan depan rakyat itu saya nggak suka. Sekalipun tuh banyak yang dipotong-potong, banyak buzzer, banyak apa, tapi saya nggak suka caranya kayak begitu. Itu loh Bapak Ibu. Yang berikutnya adalah di ayat 10 sampai 14, dosa terhadap saudara. Edom tidak boleh bersukacita masuk ke kota menjarah atau menyerahkan orang yang luput ketika Yehuda mengalami malapetaka. Bapak Ibu saya kasih tahu. Kasus kerusuhan Mei 1998 yang dimanfaatkan untuk memperkaos gadis-gadis Cindo. Merampas harta bendanya, kamu akan bayar itu dengan mahal. Gitu. Saat ini kamu belum terasa. Saat ini kamu bekerja mungkin di institusi negara. Tetapi kalau Tuhan izinkan nanti perang dunia ketiga terjadi, kamu bayar mahal di sana. Kamu bisa pakai opini membela bangsa sambil mengorbankan darah dan nyawa. Tapi Tuhan kasih tahu kamu sudah lakukan perbuatan hina pada tahun 1998. Ya, saya berharap kalian dengar ini. Ya, saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan saya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Seperti firman Tuhan ini. Kamu bersuka cita pada saat kondisi Mei 1998 lagi kerusuhan. Ikut menjarah, ikut memperkaos. Ya, mengambil kenikmatan dengan yang namanya coblos gratis. Kamu bayar mahal nanti. Kalau hidupmu tidak bertobat mulai dari sekarang, kau bayar mahal. Tetapi kalau kamu bertobat
dan kamu rela punya hidup yang tidak kaya secara materi, dan kamu konsisten di dalam kehidupan sederhanamu, bahkan kayak agak miskin, itulah upah yang harus kau bayar. Karena kamu sedang berjalan berbalik. Dari titik minus 11 menuju ke titik 0. Kamu harus jalani proses minus 11 sampai ke titik 0. Kamu harus jalani. Tuhan itu adil. Tuhan ampuni, ampuni. Tetapi masa lalu kamu berbalik, kamu harus bayar perjalanan itu. Makanya kenapa kamu ikut Tuhan? Kok ikut Tuhan kok susah ya? Ikut Tuhan kok ekonominya berkurang ya? Ikut Tuhan kok begini enggak? Kamu bayar perbuatanmu di masa lalu. Karena kamu sedang jalan berbalik. Dari minus 11, kamu sedang berjalan ke titik 0 sampai kamu berjalan ke titik positif. Itu cara Tuhan. Makanya Tuhan berkata apa? Tuhan itu setia dan adil. Ya, dia setia sama kamu, tapi Tuhan adil sama kamu. Ya, sekalipun sekarang umurmu sudah 70 tahun lebih dan kamu terlibat di Mei 1998. Ya, Tuhan itu setia dan adil, Pak. Tuhan hakimi kamu, tapi Tuhan terima pertobatanmu. Ya, saya paling tidak suka ikut Tuhan selalu ngomong kok susah. Enggak. Kamu sedang berjalan berbalik itu. Pak, turun gunung jauh lebih enak daripada naik gunung, Pak. Naik gunung itu jauh lebih capek. Kalau kamu turun ke titik minus itu lebih enak. Tetapi saat kamu jalan naik posisi itu memang lebih berat. Kaki lebih capek. Itulah jalan ikut Tuhan. Tetapi pada saat kamu berjalan sambil menangis, pada saat kamu di puncak nanti, kamu akan menuai dengan bersorak-sorai. Itu cara Tuhan. Karena Tuhan itu adil. Tuhan itu adil. Ini yang terjadi sama Edom. Ya, bersuka cita masuk ke kota, menjarah, menyerahkan orang yang luput ketika Yehuda mengalami malapetaka. Makanya dapat hukuman. Dapat hukuman. Ya, makanya kenapa Tuhan izinkan rumah tanggamu porak-poranda. Karena tahun 1998, kau sudah lakukan perbuatan hina di sana. Tuhan izinkan anak-anakmu tidak suka sama kamu, karena kamu harus bayar itu. Tuhan ampuni, tapi Tuhan itu adil. Bapak Ibu. Itu keadilan Tuhan. Siapapun manusia tidak terluput termasuk saya. Karena itu sifat Tuhan. Sifat Tuhan udah adil. Nggak bisa nego-nego gitu sama Tuhan. Nggak bisa. Ya, oke lah nego-nego dikit Tuhan bisa asisi. Tapi keadilan Tuhan nggak bisa. Nggak bisa diganggu-gugat itu. Dia tegas, dia tegas. Ya. Di ayat 15-21 Bapak Ibu itu berbicara tentang hari Tuhan dan pemulihan. Prinsip seperti yang engkau lakukan, Sion menjadi tempat kelepasan, penutupan, kerajaan menjadi milik Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ya. Prinsip seperti engkau lakukan, ukuran yang kau lakukan itu akan diukurkan kembali kepadamu. Saya kasih tahu ya, Sion menjadi tempat kelepasan. Yang menjadi tempat kelepasan apa? Bukit Sion, Yerusalem. Itu jadi sumber kelepasan. Ya, dan Yerusalem akan tetap berdiri kokoh. Tidak ada satupun bangsa yang bisa membagi tanah-tanah Yerusalem sampai kapanpun. Banyak Bapak Ibu yang kita bisa pelajari dari kitab Obadja ini. Ya, tokoh-tokoh penting dalam kitab Obadja pertama siapa? Obadja sendiri. Nabi yang membawa penglihatan dan firman Tuhan. Yang berikutnya adalah Edom. Ya, keturunan Esau. Pihak yang dihakimi karena kesombongan dan kekerasan terhadap saudaranya. Bapak Ibu perhatikan ya. Kekerasan itu selalu mendatangkan hukuman. Ya, Bapak Ibu tahu kasus yang ada di Bali? Ya, seorang anak nangis-nangis yang bapaknya metong karena digebuki massa karena nyuri ayam. Tahu enggak Bapak Ibu? Dia bawa sajam. Saat dia nyuri ada orang yang mergoki, dia gunakan kekerasan untuk orang yang memergoki dia. Ya, semua kekerasan itu pasti mendatangkan hukuman. Metonglah dia, dihakimi massa. Karena dia sendiri melakukan kekerasan. Mari enggak Bapak Ibu. Istrinya ternyata juga nipu KDM dan nipu layar publik. Hidupnya seperti hidup glamor dan mewah. Kena prank banyak. Netizen terpecah bagi dua semenjak tahu kebenaran yang sesungguhnya. Ya, makanya Bapak Ibu kalau mau nyumbang hati-hati. Dicek dulu supaya nggak kena prank. Ya.
Kekerasan itu selalu mendatangkan penghukuman. Pasti. Pasti. Ngeri Bapak Ibu. Ya. Tokoh berikutnya adalah Yakub atau Israel, Yehuda. Saudara yang mengalami penindasan tetapi dijanjikan kelepasan dan pemulihan. Yang berikutnya adalah Tuhan, hakim atas Edom, dan bangsa-bangsa, pemilik kerajaan pada penutup kitab. Jadi Tuhan pasti akan menghakimi bangsa-bangsa termasuk Indonesia. Termasuk oknum-oknum yang suka mengutuk-ngutuki Israel. Dia nggak lepas dari penghukuman. Bapak Ibu tarik pelajaran dari pertandingan Piala Dunia 2026. Mesir lawan siapa? Argentina. Orang Mesir itu begitu ngotot untuk mengalahkan yang namanya Argentina. Karena ada apa? Ada Mesiah di sana. Ya. Di babak pertama mereka unggul 1-0 sujud syukur. Menang 2-0. Ya. Mereka sudah euforia. Tetapi 12 menit terakhir Tuhan hajar dengan 3 gol. Mesir kalah berapa? 3-2. Kesombongan itu pasti mendatangkan kehancuran. Ada satu pemain, ya betul. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Bapak Ibu masih ingat di Piala Dunia 2022? Ya, pada saat Argentina dikalahkan sama siapa? Arab Saudi dengan skor 2-1. Penghinaan apa yang dialami? Where's Messi? Where's Messi? Mana Messi? Mana Messi? Tetapi yang menjadi juara Piala Dunia siapa? Argentina. Mana Arab Saudi? Karena apa? Kesombongan. Bawa-bawa Allah. Bawa-bawa Tuhan. Tuhan jadikan Arab Saudi urutan paling buncit di dalam grup. Paling buncit. Sekalipun dia punya dapat poin 3, tapi posisi paling buncit. Semua karena apa? Kesombongan. Ya, Bapak Ibu. Arab Saudi lawan Argentina, Mesir lawan Argentina, itu seperti api ii melawan pengikut Kristus. Kesannya kita dikalahkan. Tetapi saat Tuhan Yesus sudah putar kembali, saat Tuhan Yesus sudah putar balik itu, kemenangan pasti bagi kita. Karena apa? Ada Mesiah kita, Yesus Kristus Tuhan, dalam hidupmu. Kalau Argentina ada Mesiah, Lionel Messi, yang membawa kemenangan, kita punya Yesus Kristus yang membawa kemenangan dalam hidupmu. Jangan pernah lepas Yesus Kristus itu dalam hidupmu. Karena dia yang akan bawa kemenangan. Sama seperti pelajaran Argentina lawan Arab Saudi dan Argentina lawan Mesir. Sekalipun kita tertinggal lebih dulu, dia sanggup belikan keadaan hanya dalam waktu 12 menit. Siapa yang harus kepegang? Yesus Kristus Tuhanmu. Yang bisa memberikan kemenangan cuma satu, Mesiasmu. Jangan merasa punya kemampuan sendiri, jangan merasa punya pintar sendiri. Tetapi Bapak Ibu, apa yang terjadi pada Argentina? Di tahun 2026, sudah sukses mengalahkan berkali-kali termasuk Inggris. Apa yang dilakukan sama Enzo Fernandez? Dia sombong. Apa yang dilakukan sama Argentina? Bentangkan sebuah spanduk, ya, yang merujuk kepada politik. Di final Piala Dunia, Enzo Fernandez Tuhan hukum dengan ganjaran kartu merah. Bapak Ibu, kadang-kadang kalau kau jadi Kristen, punya kesombongan seperti Enzo Fernandez, Tuhan akan kasih kamu kartu merah. Tarik pelajaran itu sungguh-sungguh. Dia sangat euforia. Ya, pada saat ada pemain Argentina menang lawan Mesir, dia tunjukkan itu di depan pemain Mesir. Dia bahagia, dia tunjukkan di pemain Mesir. Pada saat pemain menang lawan Inggris, dia tunjukkan dengan spanduk-spanduknya yang ada. Dia tunjukkan, dia pamerkan itu. Dia keliling dengan itu. Di final Piala Dunia, Argentina harus kalah. Bapak Ibu, Enzo Fernandez kena kartu merah. Kalau kau sudah dibuat menang sama Tuhan,
baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan, baik dalam apapun, jangan pernah sombong. Jangan pernah seneng lihat musuhmu kalah. Paham? Jangan pernah sombong, jangan euforia berlebihan di depan musuhmu. Tuhan kasih kau kartu merah loh. Sekalipun kau pengikut Kristus. Ketegasan Tuhan kita tidak bisa dimain-mainin. Saya kasih tahu itu. Ketegasan Tuhan itu tidak bisa. Oh, aku kan anak Tuhan, tidak dapat hukuman. Tidak bisa. Tuhan kita tidak bisa dibeli dengan apapun. Sekalipun kamu anak kesayangan Tuhan, kau tetap dapat kartu merah. Enzo Fernandez itu hidupnya agamis loh Bapak Ibu. Enzo Fernandez itu hidupnya juga memuliakan nama Tuhan loh. Tetapi pada saat dia sombong, Tuhan izinkan dia dapat kartu merah. Ya, dia bersukacita sekali pada saat Inggris kalah. Sukacita sekali. Sukacita sekali. Ho, ho. Nah. Ya, jangan pernah lupakan pelajaran ini ya, Bapak Ibu ya. Kamu sudah sukses termasuk di bidang pekerjaan dan kamu mengalahkan lawanmu di rekan kantor kerjaanmu. Jangan euforia di depan mereka. Jangan pernah. Tuhan bisa kasih kartu merah buat kamu. Ya. Tarik pelajaran ini. Makanya kenapa Bapak Ibu saya suka sekali lihat pertandingan Argentina itu. Banyak hal yang bisa saya pelajari dan apa ya? Seperti Roh Kudus tuh ngasih tahu saya banyak poin-poinnya itu. Saya senang sekali Bapak Ibu saat Argentina bisa mengalahkan Mesir. Mereka begitu sombongnya bawa Tuhan-Tuhan mereka. Ya, saya senang sekali. Saya sama anak-anak jingkrak-jingkrak di dalam rumah. Tapi saya nggak videokan. Cukup di rumah saya saja. Tetapi yang terpenting bukan itu. Yang terpenting tariklah pelajaran. Argentina pun bisa sombong. Ya, kamu sebagai anak Tuhan pun kau bisa sombong. Dan kau bisa dapat kartu merah dari Tuhan kita. Saya kasih peringatan itu. Ya, jangan sampai dapat kartu merah dari Tuhan. Bapak Ibu, semua karena apa puncaknya? Pada saat menang lawan Inggris. Apa yang dilakukan Argentina? Dia bersuka cita penuh saat bisa mengalahkan Inggris. Dia buat spanduk yang aneh-aneh. Dia tebarkan di depan pendukung mereka. Itulah awal dari kejatuhan daripada Argentina. Sekalipun ada Lionel Messi di sana, tapi Tuhan tidak suka dengan kesombongan. Itu ketegasan Tuhan. Tarik pelajaran dari sana. Bapak Ibu. Ya, tetap rendah hati sama Tuhan. Makanya Bapak Ibu saya selalu doakan, saya minta selalu didoakan gitu ya, buat berapa orang di sini ya. Sedikit ya. 80 orangan, saya cuma sampaikan gini. Tolong dukung doa buat hamba Tuhan dan khususnya saya ini. Ya, supaya tetap lemah lembut. Supaya tetap rendah hati. Tetap bisa melakukan apa yang sudah saya ajarkan sendiri. Jangan nanti saya bisa pintar mengajar, tapi saya nggak pintar melakukan. Saya butuh dukungan doa dari kalian. Betul saya dukung. Ya. Berkat materi butuh nggak kok? Butuh. Tapi lebih butuh lagi, saya tuh bisa bertahan dan konsisten dalam lemah lembut dan rendah hati. Betul. Doa kalian tuh penting bagi saya. Ya, kalian tuh menjadi tim doa saya yang tidak pernah saya tahu dimanapun kalian berada. Kalian menjadi tim doa syafaat saya. Dimanapun posisi kalian, gereja manapun di kalian, saya tidak peduli. Saya pun tidak tahu. Tetapi Tuhan Yesus akan dengar doa kalian. Saya kasih tahu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu terima upah. Doakan seorang hamba Tuhan, kamu terima hamba Tuhan. Tuhan yang ganti, bukan saya yang ganti. Termasuk hamba-hamba Tuhan yang lain. Bapak Ibu. Kita ini cuma belajar untuk hidup takut akan Tuhan, konsisten dalam pelayanan ini. Tidak gampang loh. Jangan bilang saya nggak terima godaan loh. Banyak Bapak Ibu. Termasuk godaan secara materi banyak. Ya, tapi saya belajar untuk menabur setiap bulan bagi keluarga saya. Ya, Tuhan itu baik. Ya, di tokoh latar yang terakhir ini Bapak Ibu, Esau dan Yakub tidak tampil sebagai tokoh naratif dalam Obadjah.
Ya, terima kasih absennya. Tetapi hubungan mereka menjadi kunci membaca konflik Edom dan Israel. Saudara membuat pengkhianatan Edom lebih berat, bukan lebih ringan. Itu yang terjadi. Ngeri ya. Aplikasi di zaman modern Bapak Ibu. Kerendahan hati, posisi, akses, dan keamanan tidak membuat seseorang kebal dari evaluasi moral. Ya, kamu punya posisi, kamu punya akses, kamu punya keamanan, kamu punya jabatan, kamu tidak kebal dari evaluasi moral. Kamu mau hamba Tuhan kek, kamu mau ustadz kek, kamu mau kiai kek, kamu mau siapapun, tidak pernah lepas dari namanya evaluasi moral. Termasuk saya. Siap-siap Tuhan evaluasi moralmu. Poin yang kedua, solidaritas. Jangan menertawakan kegagalan mengambil keuntungan atau menghalangi orang-orang yang sedang rentan dalam masalah. Jangan pernah. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Tidak melakukan apa-apa dapat menjadi bentuk keterlibatan ketika kita menikmati keuntungan dari krisis orang lain. Tuh. Ya, jangan ya Bapak Ibu ya. Keadilan dan pengharapan serta pembalasan kepada Allah sambil membangun tindakan yang melindungi korban dan memulihkan relasi. Ya, Bapak Ibu, itu pesannya aplikasi di zaman modern saat ini. Alkitab itu banyak ngajarin banyak hal loh. Betul. Mau nggak kita diajar? Ya, latihan refleksinya gini. Di mana saya tergoda merasa aman di tempat tinggi? Hati-hati. Sudah punya pekerjaan bagus, gaji bagus, hati-hati. Siapa yang membutuhkan pembelaan, bukan komentar? Ya, saya apologit butuh dibela, hati-hati. Bagaimana komunitas saya merespon pihak yang jatuh? Kalau komunitas kita herder-herder tuh ngelihat ada respon yang jatuh, happy dan bahagia, lebih baik kau keluar dari sana deh. Sekalipun kau apologit, keluar kau dari sana. Ya, jangan mau dipanggil herder. Kamu tuh bukan herder, kamu manusia segambar dengan Tuhan. Jangan melabeli dirimu sendiri herder. Ya, apa bentuk rekonsiliasi yang tetap jujur terhadap kejahatan? Ya, kalau kita mengalami proses itu, kita cuma bisa pengampunan. Nggak ada yang lain. Kesimpulannya adalah pesan Obadja dalam satu kalimat. Allah menentang kesombongan dan kekerasan. Bapak Ibu perhatikan orang-orang yang suka bongkar-bongkar gereja. Coba lihat Bapak Ibu. Sudah suka kekerasan, sombong pula lagi. Betul nggak? Ya. Terutama ketika seseorang memanfaatkan penderitaan saudaranya. Wah, itu juga tuh. Namun ia memberi pengharapan bahwa keadilan dan kerajaannya akan menang. Tiga kata kunci. Rendah hati, bertindak sebagai saudara, berharap pada kerajaan Tuhan. Obadja 1 ayat 21, maka Tuhanlah yang mempunyai kerajaan itu. Itulah kesimpulannya. Ya, rendah hati, bertindak sebagai saudara, berharap pada kerajaan Tuhan. Termasuk teman-teman Katolikmu ya. Ya. Kalau mereka memang harus dibantu-bantu. Kadang-kadang kita bantu tuh lihat denom loh. Oh ini denomnya Katolik. Orang Kristen aja masih banyak perlu dibantu. Ngapain tolongin Katolik? Stop. Nggak boleh. Ya. Oh itu denomnya GPDI. Ya, orang GBI aja masih harus dibantu. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu yang namanya kita bertindak sebagai saudara. Teman-teman Katolik pun juga saudaramu. Jangan serang-serang mereka. Ya, berbicara tentang Bunda Maria tapi jangan memojokkan mereka. Jangan memojokkan pemahaman mereka. Kalau mereka sudah dikasih paham dan mereka tidak paham, terserah. Tapi bukan bagian kamu memojokkannya. Ya, penyembah Bunda Maria kowe, penyembah Bunda Maria, jangan. Ya, penyembah berhala itu Katolik ngapain? Kasih saja pemahaman sudah. Kau terus hiduplah dengan kasih dengan mereka. Mereka masih dengan Marianya ya nggak apa-apa. Gitu. Kita nggak usah ngurusin juga. Bagianmu cuma mengasihi mereka. Mereka butuh pertolongan, kita tolongin. Udah gitu. Termasuk sama teman-teman Advent. Advent itu sesat. Advent itu sesat.
Kalau dia berkebutuhan, dia manusia, kau tolong. Ya, itu orang sesat ngapain ditolong? Nggak gitu konsepnya. Ya, jangan terlalu gampang menyesatkan orang-orang lain, termasuk gereja dari Advent. Advent itu saudara kita. Advent itu teman kita. Kalau ada pemahaman dan doktrin yang tidak alkitabiah, kita bicarakan pelan-pelan. Nggak mau berubah pun ya sudah, gitu loh. Tapi mereka saudara kita, gitu. Jangan dipojokkan. Masalah baptisan dipojokkan, kamu nggak baptiso, kau tidak selam, serang kau doktrinnya. Nggak alkitabiah nih, nggak masuk surga nih. Baptisannya nggak diterima sama surga, nggak tahu kita terima atau nggak terimanya. Ya, yang jelas kau mengasihi teman-teman dari Advent. Jangan pakai dasar mengasihi kau unek-unekin dia. Jangan atas kamu, karena aku mengasihi kamu, kamu harus baptis tuh, harus selam tuh. Ya, aku mengasihi kamu, bukan itu alasan yang tepat dari mengasihi. Ya, Bapak Ibu ya. Advent saudara kita, jangan suka serang-serang Advent. Ya, kecuali saksi Yehova. Ya, sama gereja Allah Maha Kuasa. Itu sudah jelas itu bukan saudara. Ya, itu kambing itu udah jelas. JO, Wanes. Ya, itu bukan saudara. Itu jelas kambing itu sudah. Cuma kita dipanggil untuk mengasihi. Ya, itu aja Bapak Ibu. Ya, banyak pelajaran kan yang bisa kita ambil. Ya, moderator saya bisa naik, silakan. Ini ada yang mau naik 4. Ini moderator saya sudah saring nggak? Atau saya naikkan 4-4-nya ini? Oh, ini ada. Ada Ca, ada Hermin, ada siapa ini ya? Ada Hermin Sula, ada Sujanti, ada Momorise Telamba. Coba moderator saya aja yang naikin deh. Saya enggak tahu ini. Ya, silakan Bu Nelis, silakan. Ya, shalom Pastor, nggak kelihatan di saya Pastor. Kok bisa? Pastor aja Pastor. Ya. Oke, coba ya. Ya, teman-teman kalau mau bertanya ya bukan untuk berdebat ya. Mau ngasih pandangan boleh, tapi jangan berdebat ya. Oke, ini siapa ini? Tuh. Oh, sudah hilang. Oh, kalau yang sudah hilang ya sudah enggak usah. Oh, hilang semua. Apa kepencet semua ini? Oh, sudah meninggalkan room. Oh ya sudah. Enggak ada ternyata Bunda. Nggak ada kepencet kali Pastor. Iya, kepencet habis itu ditinggal pergi. Tapi masuk ini. Oh, kalau gitu kita dengar lagu aja ya. Bapak Ibu yang belum punya komunitas, kita gabung ya di Daily Family Event Ministry ya. Saya putarkan lagunya ya. Haleluya. Oke. Amin. Langkah kami mungkin tak terlihat hebat, bukan dari harta yang berlimpah,
Shalom, Bunda atau Abang? Junarti? Abang? Bunda? Halo? Kepencet kali itu, Pastor. Oh, kepencet. Oh iya, Iya, kepencet. Pastor aja. Kalian suka main pencet-pencet ya ternyata ya? Ya, Bunda ada yang mau disampaikan, silakan Bunda Alice. Ya, terima kasih Pastor buat Bible study pada pagi menjelang siang hari ini ya. Tentu memberkati kita semua ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Jikalau Bapak Ibu Saudara yang kekasih berdoa, ingatlah selalu Pastor ya. Sisipkan di doa-doa pribadi kita agar Pastor diberkati Tuhan, memiliki buah roh menjadi bagian milik Pastor, agar Pastor kelak menjadi role modelnya Kristus untuk boleh ya di dalam kehidupan Pastor dalam seluruh aspek kehidupannya. Dan juga himbauan saya sekadar informasi buat Bapak Ibu Saudara yang kekasih, jikalau ada waktu di jam 19.00 WIB ya, tepatnya jam 7 malam, kalau tidak ada kegiatan, mari boleh bergabung bersama kita di Family Heaven Ministry ya, dari Senin sampai Jumat. Kalau memang tidak bisa juga Senin sampai Jumat nggak apa-apa, kita tidak maksa ya, hanya bisa hari Senin karena kita juga ada kegiatan di gereja lokal masing-masing. Perlu diketahui bahwa kita yang terhimpun di Family Heaven Ministry ini kita berbagai denom, dari berbagai denom ya, tidak satu denom ya, ada Katolik, ada Karismatik, ada Pentakosta ya, kita bertemu berhimpun di Family Heaven Ministry ini, dan juga kita dari berbagai suku, juga tempat tinggal kita dari Sabang sampai Merauke ya. Seperti saya asal dari Medan. Nah, sekarang saya lagi ada stay di Jakarta. Pastor ada di Bali, teman-teman ada di Papua, ada di Kupang, ya, ada di Semarang, Surabaya, Balikpapan, ada di Bandung. Jadi Bapak Ibu, seperti saya katakan tadi, kalau tidak ada kegiatan, mari bergabung bersama kita di jam 19.00 WIB ya. Kalau tergerak hati Bapak Ibu Saudara kekasih, boleh DM saya. Kita di sini moderator ada 4 orang. Saya Elis Boru Raja Gugu, Bunda Lydia Tan, Bunda Melisa, dan Bunda Berliana Monte ya. Bapak Ibu silakan DM kita kalau kita mau bertumbuh seperti pujian tadi di dalam iman kekristenan kita. Mari bersama-sama bergabung. Ini saja sekedar informasi buat kita semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak ya Pastor. Tetap sehat, semangat, apapun tantangan ya. Tetap jadi alatnya Kristus memberitakan kabar sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Amin. Shalom. Terima kasih Bunda Elis. Ya, itu tambahannya udah luar biasa ya. Kalau tadi saya dari balik pintu, kalau ada yang dari Balikpapan bisa gabung ya. Saya barusan dari balik pintu tadi ya. Sorry. Ya, oke, Bapak Ibu, kita bersatu di dalam doa. Yuk kita doakan bangsa dan negara kita. Kita sepakat ya, kita minta para koruptor jatuh ya. Sampai tahun 2030 banyak koruptor yang jatuh. Kita sepakat ya, kita mau doakan itu ya, Bapak Ibu ya. Bahkan kita berharap kalau Tuhan mengizinkan, Puan Maharani minta diganti. Ya, jadi ketua DPR-nya jangan beliau terus. Gantilah. Ya, kita doa ya. Oh, di Bali ya? Iya, saya di Bali. Ya, di perbatasan Denpasar sama Canggu sana. Ya, yuk kita doa yuk. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan. Kami mau sehati dan sepakat bersama dengan 52 teman-teman kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terus kami doakan di setiap live ini Tuhan. Engkaulah yang pegang kendali. Kami tahu bahwa bangsa kami masih cukup baik sampai saat ini. Sekalipun masih banyak hal-hal yang tidak mengenakan yang kami dengar, berita tentang penepalan dan sebagainya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, jika berkenan di hadapan-Mu, hamba minta supaya Puan Maharani diganti. Diganti dengan orang yang lebih berkompeten yang tidak dari partai. Sehingga mereka bisa bekerja dengan fleksibel dan pertemukan dengan orang-orang yang tepat dan tim-tim yang tepat. Ini doa kami Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapak, untuk tahun 2029, Engkau pilihkan pemimpin kami, partai-partai yang rendah hati.
Tidak partai-partai besar, tetapi partai-partai yang sederhana. Dan banyaknya krisis kepercayaan di masyarakat yang kemungkinan besar di tahun-tahun 2029 akan semakin banyak suara yang merucut ke bawah. Tetapi kami tahu Tuhan, banyak IT yang bisa dimainkan. Penggelembungan suara bisa saja dilakukan saat kami tidak memilih. Tetapi kami percaya Tuhan pegang kendali. Kami tolak segala wakil-wakil rakyat yang semua dari hasil pesugihan, sekalipun kami sulit sekali untuk mengetahuinya secara detail dengan bukti yang ada. Tetapi kami berdoa, Tuhan, ampuni bangsa ini yang sudah menghina Israel, yang sudah menghina bangsa umat pilihan-Mu, Tuhan. Kami ampuni bangsa ini dari semua perkataan-perkataan najis. Ampuni bangsa ini, Tuhan, dengan lagu-lagu aku dewein yang gak apa-apa, aku diperkaos yang gak apa-apa, aku dihamilin yang gak apa-apa. Banyak lagu-lagu yang sangat tidak mendidik yang ada. Ampuni kami, Tuhan, kalau kami terlalu cuek dengan bangsa dan negara kami. Tetapi kami minta Tuhan, elit-elit politik, dari mulai kejaksaan, Kapolri, dari semua jajaran termasuk kepala desa dan camat, jatuh semua yang korupsi. Jedokkan kepala mereka, Tuhan, sesuai dengan caramu, sesuai dengan maumu, dan seperti apa yang kau lakukan atas bangsa dan negara ini. Sama seperti yang kau lakukan kepada Edom, Tuhan. Perlakukan juga bangsa dan negara kami dengan caramu yang heran dan ajaib. Hambanya berdoa. Bangsa kami terlalu banyak najis bibir, betul. Kami hanya berdoa, Tuhan Yesus, jatuhkan pemimpin-pemimpin kami yang terlalu banyak makan uang rakyat. Yang buat program-program yang aneh-aneh. Hamba berdoa, Tuhan. Gaji daripada manajer koperasi desa 16 juta per bulan bagus. Tetapi aplikasi dan keuntungannya bisa malah banyak rugi daripada proyek ini di beberapa titik. Hamba berdoa supaya tidak Alfamart, Indomaret yang tidak dimakan. Jangan sampai dimakan. Mereka juga punya karyawan. Hamba berdoa, Tuhan, untuk memohon untuk bangsa kami. Harga-harga pangan, harga-harga buah, harga-harga ikan, semua bisa terjangkau. Karena harganya sangat mahal saat ini, Bapak. Hamba hanya berdoa dan memohon ini kepadamu, pulihkan bangsa kami. Tidak ada yang bisa kami lakukan selain sembah sujud kami di hadapan-Mu kepada Yang Maha Kuasa, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tolong bangsa Indonesia ini, Tuhan. Hamba Engkau buang di tempat ini. Hamba Engkau buang kami di Bali. Khususnya juga untuk Pulau Bali, penciptaan daripada jalan tol. Dan penciptaan daripada jalan lingkar luar yang ada di Uluwatu sana. Sangat bagus, dan ada penciptaan untuk kereta listrik, MRT atau apalah istilah namanya. Tetapi macetnya sekarang Denpasar, macetnya sekarang Kute, macetnya sekarang Nusa Dua, sungguh luar biasa, Tuhan. Hambanya berdoa setiap pendatang-pendatang yang ada, tidak buat rame Pulau Bali ini. Biarlah Pulau Bali ini tetap menjadi pulau yang teduh. Pulau yang bisa menjadi hilik di pulau ini, Tuhan. Banyaknya kendaraan yang masuk ke Pulau Bali yang buat macetnya luar biasa, Tuhan. Tuhan tolong. Bangkitkan putra-putra daerah di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub memberkati dan melindungimu, menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, maju terus dalam Tuhan. Terima kasih Bunda Elis. Terima kasih ya Pastor. Terima kasih ya sobat semua ya yang sudah bergabung, yang sudah mensupport Pastor lewat tap-tap, share dan posting ulangnya dan juga gift-nya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus membalaskan berlipat kali ganda. Shalom. Selamat ketemu lagi hari Jumat ya Pastor. Jumat ya. Iya, makasih Pastor.